Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mila ma'alima wa dada ma'alima zinata ma'alima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq dasil haqqi bil haqqil hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya habidu ya bakir ya Allah, la tudrikul absar idrul Allahu la tudrikul hamd. La hadratu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nawal zaman. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian tentang adab-adaban dalam wirid Thariqah At-Tijaniyah. Separantos Sidi Syekh Ahmad At-Tijani dipasihan tugas oleh Rasulullah SAW. Walamma amarahu Rasulullah SAW bi tanazzuli li ifadatil halqi. Sesudah Rasulullah memberi perintah, memberi tugas kepada Sidi Syekh Ahmad At-Tijani untuk mendakwahkan, mensiarkan, mengijazahkan, memberi faedah kepada makhluk, memberi manfaat kepada makhluk, untuk mendakwahkan wirid Thariqah At-Tijaniyah, yaitu wirid lazimah, wadifah, dan hilalah. Sesudah diberi tugas oleh Rasulullah, Sidi Syekh Ahmad At-Tijani memohon permohonan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, qala radhiyallahu an lahu sallallahu alaihi wasallam, in kuntu baban li najati kulli asin ta'allaqu bi fa ni'ma wa ila fa ayyub fadli li. Kata Sidi Syekh Ahmad At-Tijani permohonan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sata'atsan abdi rabbi karena tugas tilsarila, yaitu wirid Thariqah At-Tijaniyah, wirid lazim, wadifah, dan hilalah. Sidi Syekh Ahmad At-Tijani itu memohon permohonan kepada Rasulullah SAW. In kunta baban li najati kulli asin talaku. Ya Rasulullah, jikalau kami menjadi lawang keselamatan, menjadi asbab atau wasilah keselamatan jalma-jalma orang yang bermaksiat, yang berpegang, bercumantel, yang mempunyai hubungan sanad, mempunyai hubungan rabithah kepada kami, ta'allaqu bi panikmah. Kata Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, kami menerima dan sami'na wa ata'na, dan kami melaksanakan tugas dari Rasulullah SAW. Jika amalan yang engkau berikan kepada kami adalah untuk keselamatan bagi orang-orang yang banyak bermaksiat, banyak dosa, maka kami akan sami'na wa ata'na, dan kami akan menjalankan tugas perintah dari engkau ya Rasulullah.
wa illa fa ayu fadli li. Kata Sidi Ahmad At-Tijani, wa illa fa ayu fadli li. Jika amalan ini tidak memberi faedah, maka apa faedahnya bagi kami? Kata Rasulullah SAW, fa'ajabahu biqaulihi sarif anta babu linajati kulli asin ta'allaqu bika. Rasulullah SAW menjawab, anta babu linajati kulli asin, wahai Syekh Ahmad, engkau adalah pintu keselamatan bagi setiap orang yang mempunyai dosa, yang bergelumuran dosa, yang bermaksiat, ta'allaqu bika, yang bergantung atau yang menyantel, yang berpegang, yang mempunyai sanad rabithah kepadamu. Kamu adalah anta babu linajati kulli asin, engkau adalah pintu keselamatan, wasilah keselamatan bagi orang-orang yang banyak dosa. Sidi Ahmad At-Tijani, fahina idin tanazzala li ibadatil halqi. Sabada Sidi Ahmad At-Tijani nabi kana fai bidawu Rasulullah anta babuli inajati kulli asin ta'allaqu bika. Syekh Ahmad At-Tijani lungsur atau mendakwahkan, mensyiarkan kalafangan untuk memberi faedah, memberi manfaat ke makhluk-makhluk, yaitu wirid istighfar, salawat dan zikir la ilaha illallah. Itu wirid Thariqah Tijani, yaitu wirid lazimah, wadhifah dan halalah. Wirid lazimah terdiri dari istighfar 100, salawat 100 dan zikir la ilaha illallah 100, diamalkan pagi dan sore. Pertemuan kemarin kita sudah dibahas tentang sekilas tentang wirid lazimah. Wirid Thariqah At-Tijani itu ada istighfar, ada salawat dan ada zikir la ilaha illallah. Jadi wirid istighfar bermuara kepada ma'rifat diri, ma'rifatun nafsi, dan wirid salawat yaitu bermuara kepada ma'rifatul rasul, mahabbah kepada Rasulullah, dan wirid halalah itu ma'rifatullah. Di wirid lazimah itu kalau dihubungkan dengan kajian ilmu tasawuf itu, penekanan wirid lazimah itu adalah untuk takholi. Takholi itu adalah pembersihan wadah ruhani. Jadi dengan istighfar, dengan salawat dan zikir la ilaha illallah, penekannya itu untuk mempersiapkan wadah ruhani di lazimah itu. Jadi kalau wadahnya sudah siap, sudah kokoh pondasinya, sudah siap, baru kita ke wadifah. Wadifah itu penekanannya itu kepada ma'rifatul rasul, atau tahali, itu mulainya masuk nur cahaya Rasulullah SAW. Karena di wirid watifah itu ada istighfar 30, salawat fatih 50, la ilaha illallah, dan salat Idul Kamal. Jadi lebih kepada penekanan yaitu tahaliknya. Jadi makanya kalau lazimahnya sudah betul, sudah benar, sudah diberes-beres lazimahnya, istighfarnya mantap di lazimah, istighfar, terus salawatnya mantap, terus
la ilallahnya mantap, maka ketika wadifah jadi seperti latifah qalbi itu sudah lumah malaikatnya sudah terbuka, nanti akan terasa nanti ketika wirid wadifah itu seperti di titik-titik latifah qalbi latifah, sir latifah, khafi latifah, akhfa latifah, fuad akhfa latifah, nafsi latifah. Jadi tamu 7 orang itu adalah mengisyaratkan, yaitu lumah malaikatnya harus terbuka. Ketika lumah malaikatnya sudah terbuka atau di titik-titik takholinya, di titik takholinya sudah siap, sudah bersih ya, sudah pondasinya sudah kokoh, maka ketika tamu-tamu yang hadir ketika wadifah, yaitu Rasulullah, ketika wadifah itu kan Rasulullah hadir, Khulafaur Rasyidin, Sidi Sa'mal At-Tijani hadir, itu terus 70.000 malaikat hadir ketika wirid wadifah, karena yaitu lumah malaikatnya nanti akan aktif ke titik-titik latifah yang ada di dalam diri kita, maka nanti akan terasa. Makanya di wirid wadifah itu penekanannya itu kepada tahaliknya gitu ya. Jadi memasukkan cahaya Rasulullah kepada titik-titik latifah atau kepada atau dinamakan lumah malaikat gitu ya. Kalau misalkan di wirid lazimahnya belum beres, makanya kemarin wirid lazimah itu kalau di susunan tubuh itu kakinya lazimah itu, terus wadifah adalah ininya perutnya bagian tengahnya, terus hailalah itu bagian kepalanya. Jadi kakinya itu adalah fondasinya, kakinya. Jadi lazimah istighfar ya kan, di lazimah ada istighfar ya, ada sholawat dan zikir la ilallah 100 dan diamalkan pagi dan sore. Kalau kita disambungkan kepada ma'rifatul diri, lazimah sobahan kalau bisa ditempatkan di titik latifah qalbi ya. Terus masaan kita tempatkan di latifah ruh ya, itu nantinya. Jadi biar nanti lumah malaikatnya itu terbuka nanti ya. Jadi kalaupun nanti sebelumnya kita punya riwayat ya, yang punya ilmu atau yang hikmah, yang punya amalan-amalan tentang ketunggalan atau amalan-amalan yang lainnya, itu nanti di titik lumah-lumahnya itu, jadi di lumah-lumah kan nanti ada lumah sayatin, ada lumah malaikat. Kalau lumah sayatinnya yang dominan, maka kita pun akan banyak dikuasai oleh yaitu bisikan-bisikan jahat. Makanya di wirid lazimah itu menekankan untuk mempersiapkan wadah ruhaninya. Disiapkan dulu wadah ruhaninya, dipersiapkan dulu pondasinya. Jadi istighfarnya diperbaiki. Ketika wiridan itu harus istighfarnya itu sampai masuk ke dalam hatinya. Jadi tatanan hati itu atau apa namanya, makom hati itu ketika wiridan itu, ketika istighfar kita harus masuk ke dada, terus harus masuk lagi ke kolbun, terus sampai ke dalam, kita harus masuk sampai ke fuad, labun dan sir. Sama ketika sholawat pun sama, dzikir la ilaha pun sama, kita harus sampai ke makom yang ke labun atau yang sampai ke titik sir, itu yang ini, biar kita nanti Allah bersihkan di titik-titik lumah-lumahnya itu.
Maka insya Allah ketika wiridan ya, istighfar, sholawat nanti akan terasa nikmat dan mantap itu dia. Itu wirid Thariqah At-Tijani, wirid lazimah, wirid wadifah, dan wirid hilalah. Wirid lazimah adalah penekanannya kepada takholiknya itu ya, takholiknya. Jadi mensiapkan wadah ruhani, pondasinya. Makanya diibaratkan lazimah itu adalah kakinya, pondasinya. Kalau sudah kokoh lazimahnya, jadi lazimahnya sudah kokoh, lazimah pagi, lazimah sore sudah kokoh, baru kita meningkat kepada wirid wadifah. Di wirid wadifah kita penekanannya yaitu kepada tahalli, yaitu mulai masuk lumah malaikatnya itu, lumah malaikatnya. Makanya di salah satu syarat kamaliyah wirid wadifah itu yaitu tempatnya harus luas, artinya yaitu lapangkanlah di lumah-lumah malaikatnya, di titik latifahnya itu dilapangkan ya, biar nanti itu masuk cahaya nur, cahaya daripada zikir wadifah itu, titik latifah, qalbi latifah, ruh latifah, sir latifah, khafi latifah, latifah, nafsi latifah, qudsi ya. Makanya tadi tempatnya harus luas, minimal yaitu harus minimal harus masuk tamu 7 orang itu ya. Itu untuk wirid wadifah. Terus suci ya, itu di wilayahnya. Wirid wadifah itu istiqbalul qiblah inda tilawati wirid wadifah in idza kana munfaridan wa hailala. Jadi ketika wirid wadifah itu, jika tidak ada ikhwan atau jamaah At-Tijani di sekitar kita sering munfarid, maka posisi duduknya itu harus ke kiblat ya, harus ke kiblat. Wirid wadifah itu sama wirid hilalah, wirid lazimah juga ya ketika munfarid, kecuali kalau wiridannya di kendaraan. Terus istihdarus suratisih hala qiraatil aurad. Ini yang susah, menghadirkan ini apa, wajah syekh, surah syekh ya, ketika kita wiridan, ketika wiridan lazimah, wadifah, dan halalah. Jadi ini masuknya kepada robitoh. Jadi robitoh ya, istihdarul qudwah ya. Tapi kalau sudah dikasapkan sih biasanya kelihatan itu Rasulullah hadir, Khulafaur Rasyidin, Sidi Ahmad At-Tijani. Tapi kalau kita masih umum, orang awam, terus wiridannya kita kan masih tahap belajar ya, masih tahap belajar, terus ya kita belum makomnya seperti itu, maka yakini bahwa Rasulullah itu hadir, Sidi Ahmad At-Tijani hadir, Khulafaur Rasyidin hadir. Jika kita tidak bisa membayangkan atau menghadirkan surah syekh itu, minimal kita hadirkan muqaddam kita itu diantaranya. Jadi muqaddam adalah mir'atus syekh ya, itu. Jadi cerminan surahnya syekh itu ya. Sidi Ahmad At-Tijani adalah cerminan mir'atu Rasulullah. Jadi surahnya Sidi Ahmad At-Tijani adalah cerminan surahnya Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi ketika wiridan itu kan ada yang ghaflah ya, ada yang apa, ada yang dikirnya itu dikir itu, tapi ghaflah malawun kesana kesini ya pikirannya itu ya. Jadi minimal kita di dalam dikir itu yaitu istihdarul makna lafzi dzikri ya. Kita harus berusaha menghadirkan makna di dalam zikir,
makna-maknanya kita hadirkan, seperti istighfar, astagfirullah, kita hadirkan ya istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Bayangkan kita banyak dosa, banyak khilaf ya itu dan ya, ketika istighfar lazimah atau istighfar dalam wadifah kita hadirkan ya, kita banyak dosa. Jadi diibaratkan kita itu berada di bawah gunung yang besar ya. Sewaktu-waktu gunung yang besar itu menimpa atau longsor kepada kita, dan dosa kita seperti itu diibaratkan ya, kita biar hati kita itu terasa masuk ke hati ya, itu kepada ma'rifatun nafsinya, menghadirkan makna lafzi dzikri ya. Dalam sholawat juga sama menghadirkan makna-maknanya, hadirkan ya, dalam dzikir lailullah sama hadirkan ma'rifatullahnya itu. Wa in kana lahu quratun ala fahmihima wa ila fayusmi' nafsahu al-fadl dzikri, ngadirkeunana hate kana mana anu dibaca atawa kana lafaz anu dibaca. Jika kita belum bisa menghadirkan makna lafaz atau kalimat-kalimat yang kita dzikir, maka minimal tartil di dalam wiridannya gitu ya. Jadi tartil, jadi tegurung kusuh ya. Ibtitahul adhkari bil maqasidi, mimitian wirid ku maqasidnya maca ta'ud, Fatihah, sholawat, terus maca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau di sanad yang ke Syekhuna Badrul Zaman itu sebelum wiridan itu ada hadarat ya, Sidi Syekh Ahmad At-Tijani ke Rasulullah Sidi Wujud, terus Sidi Syekh Ahmad At-Tijani ila Husain al-Qutri Maktum wa ila Syekhuna wa qudwatina wa silatina wa murabiruhina al-Qutri Maktum wa barihil Maktum wa habil ma'lum Abil Faidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Nah itu ya. Terus wilah darati ahli silsilah, terus wilah itu Syekhuna Badrul Zaman. Terus ke khutbah ya, sudah khutbah alhamdulillah hada sampai akhir. Terus niat, kalau niat lazimah pagi, niat lazimah pagi, niat lazimah sore, niat lazimah sore, niat wirid wadifah, niat wirid wadifah, niat halalah sama niat. Terus itu Fatihah sekali, terus sholawat sekali, baru subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, baru ke rukunnya. Itu rukunnya, rukun di lazimah, rukun di wadifah, dan rukun di halalah. Tertib rukunnya, hitungannya, adatnya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Al-israru fi qiraatil wirid wadifa idza kana munfaridan wa halalah idza kana munfaridan wa lakin la budda min isma'il mar'i nafsahu al-fadl wal wirdi. Lamun dina maca wirid lazimah atau napi nunjukeun wirid wadifah munfarid atau napi nunjukeun halalah munfarid oge. Jadi kalawan make suara anu kadenge terdengar oleh telinga kita. Jadi gitu ya. Jadi harus terdengar. Lazimah itu kan penekanannya itu adalah wirid sir, lazimah itu. Walaupun wirid lazimah sir itu tetap harus terdengar oleh telinga kita, karena wiridannya itu harus ininya apa, tajwidnya ya, tartilnya, tertibnya itu diantaranya wirid lazimah. Itu wirid lazimah itu memang penekanannya itu wirid lazimah adalah untuk wirid asir itu ya.
Wirid watifah juga sama, ketika munfarid itu minimal yaitu terdengar oleh diri sendiri, kakuping kunyalira. Ketika gorong gusuh tertib hailalah sami nya adalah sami wan sakali Jumat sore. Tartilul aurati fala yusri'u fi qiraatiha. Tartil dina maca wirid ulah gancang, jangan gurung gusuh ya. As-sukutu was-sukunu akibal auradi ma'as tihdari dzikri bizra'ihi ala qalbihi. As-sukutu repeh, diam ya. Diam cicing sabada wirid bari ngahadirkan wirid dina hati kita. Ketika sesudah wirid jangan langsung kita aktivitas atau jangan langsung kita gerak. Jadi sesudah wirid lazimah, wadifah dan halalah, diamkan dulu sebentar. Cicingkan heula sekedap minimal 5 menitan. Jadi kita sambil merasakan ya gitu ya, karena itu mulai asror yang dari wirid lazimah, wadifah dan halalah mulai masuk biasanya. Hadirkan, rasakan masuknya ya ke area-area titik-titik latifah, ke area-area tubuh kita itu ya, ke dalam hati kita. Kalau bisa, kalau anjuran dari Rizidul Quran itu sesudah wirid lazimah itu diamkan terus baca sholawat minimal 100 kali itu. Jadi ukuran diamnya itu sesudah wirid wadifah atau sudah wirid helalah atau sudah wirid lazimah itu, diamnya itu minimal ukuran membaca sholawat 100 kali. Kalau saya sih biasanya sesudah wirid lazimah udah beres istighfar, sholawat dan dzikir Allah, terus doa, sudah beres doa, saya lanjutkan sholawat 100 kali, jajallahu ala sayyidina Muhammad dan sallallahu alaihi ya. 100 kali baru sudah beres 100 kali baru bergerak gitu. Terus wadifah juga sama. Kalau wirid wadifah sudah istighfar 30, salat fatih 50, dzikir Allah 100, lalu shalatul kamal 12 kali, tutup doa. Sudah beres doa, saya diam dulu sebentar sambil baca salawat yang saya baca ketika sesudah wirid wadifah itu, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh 100 kali. Sudah beres baru bergerak ya. Itu wirid wadifah. Tertib di wirid wadifah terutama ketika wirid shalawatul kamal itu posisi duduk itu harus bagus ya, harus tertib, harus tumaninah. Yang bagus itu seperti duduknya iftiros, apalagi ketika dihitungan ke 7, 8 mulai itu posisi duduk kita dirapihkan, agak membungkuk sedikit lah. Nanti dihitungan 11, 12 tangan kita diangkat seperti amin ya, mengaminkan dan tutup doa itu. Terus sesudah wiridan itu adamul akli wasurbi badal farag minal auradil mubasyar. Sesudah wirid lazimah, wadifah dan halal itu jangan dulu langsung minum atau makan ya. Kita diamkan dulu ya. Diamkan dulu sejenak, 1/4 jam lah atau setengah jaman, jangan dulu, biar masuk ke asror-asrornya atau nurnya itu. Jadi kalau kalau tidak dimasuki oleh makanan atau minuman,
nanti kan kita nih ketika wirid wadifah hayalalah lazimah itu kita itu sedang makan ya, namanya asupan gizi ruhani namanya itu ya. Jadi ketika kita lagi aktivitas makan asupan gizi rohani ya kita harus fokus di sini dulu, jangan dulu kita langsung makan. Kalau makan itu kan asupan gizi fisik. Kalau kita lazimah wadifah dan halala itu kita sedang makan, yaitu makannya itu adalah asupan gizi rohani gitu ya. Makanya di sini tidak boleh langsung makan atau minum. Kita diapakan dulu, didiamkan dulu sejenak. Nah, di sini ya, tasru saubin tohirin inda qiraati jawharatul kamal. Nah ini ya, salah satu ketika wirid wadifah itu. Jadi kalau di zawiyah atau di masjid ya, kalau di zawiyah itu kan biasanya tempatnya itu bersih ya, di masjid juga bersih ya, kelihatan oleh kita bersih, maka kita tidak usah membeberkan kain putih ya. Tapi kalau kita ingin afdol ya, kita ya hamparkan kain putih ya, kain putih di depan kita ya. Jadi jika kita ragu terhadap tempat kita tidak bersih ya, itu tempatnya harus lega, minimal masuk tamu 7 orang tuh. Wal julusu kasolati inda sabi'ati min jawharatil kamal ya. Jadi harus duduk ya, seperti duduknya kita sedang sholat ya, tahiyat ya. Ketika pembacaan wirid di wirid wadifah ya. Warabul kufi bil marratil akhirati min jawharatil kamal. Nah, ini itu di hitungan 11 12 kita mengangkatkan tangan ya, seperti amin. Warabul kufi bid du'ai wal israru bihi. Terus sesudah wirid wadifah, wirid halalah ya, wirid lazimah, sesudahnya kita kan berdoa kita angkatkan tangan kita. Terus sunah-sunahnya nih sesudah beres wirid lazimah wadifah dan halalah wa mashul wajhi bil yadaini ya. Jadi usapkan tangan kita ya ke wajah, terus ke sekujur tubuh kita nih ya. Ini akan mentransfer energi ya, nur. Akhirul wadifah ya, wa akhirul wirid hailalah ya. Wa musafahatu man alal yamini wal yasari. Ini ketika wirid wadifahnya berjamaah atau wirid hailalahnya berjamaah, sesudah beres itu kita tengok ke kanan ke kiri ya, sambil bermusafahah dengan saudara-saudara kita ya, Ikhwan Tariqat Tijaniyah ya. Nanti insyaallah akan berguguran dosa-dosa kita. Nah, itu salah satu tentang wirid wadifah untuk kesempatan ini, karena kemarin belum terlalu luas tentang pembahasan wirid wadifah. Jadi wirid wadifah itu anjuran dari Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani adalah penekanannya itu adalah harus berjamaah. Makanya di kita ada istilah ijtima ya. Ada istilah ijtima lokal, ada istilah ijtima akbar.
istilah ijtima lokal yaitu ijtima di area tempat kita seperti di wadi di jawiyah atau di masjid yang kita sering bacakan rutinan wiridan kita. Terus ada aktivitas ijtima akbar yaitu keliling, biasanya teragenda, ada terjadwal. Jadi wirid wadifah itu yang saya rasakan itu yaitu menurunkan pasukan langit ya. Menghadirkan tentaranya Allah, pasukan langit gitu ya. Saya alhamdulillah tadus bin Iman 2018 melaksanakan ijtima itu hampir mendekati 1.000 orang lah ya yang hadir. Terus 2018 saya ngerayain juga di Setika Budi Luhur dan alhamdulillah banyak jamaah. Terus 2020 juga pernah di Cibodas, hampir 4 kali lah kurang lebih mengadakan ijtima akbar itu, dan saya sangat merasakan. Dan biasanya seminggu mau acara itu kadang Masya Allah ya, terasa banget itu hadirnya guru-guru ruhani kadang ke bawah mimpi ya. Itu terus berulang-ulang. Kadang dalam mimpi itu banyak dikunjungi saling gantian. Terus bahkan ke istri itu ada sampai ketika di ijtima yang di Cilobar itu melihat rombongan bus ya bertamu ke rumah dan pengen ikut hadir katanya dikir akbar itu ya, itu dan itu sangat merasakan. Jadi jika kita ingin merasakan tentang kehadirannya pasukan langit itu ya, sekali-kali kita mengadakan ijtima itu akan terasa ya. Itu Masya Allah akan terasa dan akan jadi luar biasa. Makanya di Tariqat Tijaniyah ada kegiatan ijtima keliling teragenda. Jadi seperti di Garut ya, di Bandung ya, atau di Jawa juga ya, ada seperti di Probolinggo, di Majang itu sudah terjadwal kegiatan ijtimanya itu keliling. Dan itu untuk paku bumi itu menurunkan atau menghadirkan pasukan-pasukan langit dari Allah. Jadi kita harus bahagia kalau ada kegiatan-kegiatan ijtima di kampung kita ya. Kita harus ikut andil itu ya, aktif. Jika kita ingin merasakan nikmatnya wirid wadifah gitu ya. Bahkan kalau kita wirid wadifahnya itu sering mumpadi itu kurang nikmat. Tapi kalau kita berusaha ya, wirid wadifahnya berjamaah, wirid helalan berjamaah, kita akan merasakan. Apalagi kalau kita itu mengadakan ijtima kita ya, jadi panitia, itu akan terasa banget gitu. Dan itu akan merasakan benar-benar betul kehadirannya Rasulullah, akan benar-benar merasakan kehadiran Sediseh, akan benar-benar merasakan kehadirannya guru-guru kita. Itu terasa banget gitu. Saya tadus bin Iman. Jadi makanya kepingin gitu ya, kalau punya rezeki itu kepingin sering gitu mengadakan ijtima itu. Ya, minimal ya kita punya jawiyah ya. Jawiyah minimal 100 orang gitu ya. Jadi jangan dulu banyak-banyak ya. Kalau ingin merasakan wirid kita terasa ke dalam hati, masuk ke dalam hati, minimal ya kita mengadakan ya 100 orang atau minimalnya 40 orang, karena kumpulan di dalamnya ada ada kumpulan majelis zikir, minimal jamaahnya berapa 40 orang, maka wali masur hadir ya, setara dengan kita menghadirkan satu wali ya. Apalagi misalkan lebih dari 40 ya, misalkan 100 berarti menghadirkan 2 wali masur ya. Terus jadi kalau lebih itu kita akan banyak menghadirkan walinya Allah gitu. Itu salah satunya di karomah di wirid wadifah itu sangat luar biasa.
Saya sangat merasakan banget itu ketika mengadakan acara istimewa akbar. Jadi sekali lagi untuk wirid-wirid Thariqah Tijaniyah itu paketnya itu adalah hanya 3, yaitu wirid lazimah, wirid wadifah, dan wirid hailalah. Wirid Thariqah Tijaniyah, wirid lazimah itu bermuara kepada takholi, ya, pembersihan atau pondasi. Makanya lazimah itu saya kalau di tubuh itu kakinya lah gitu ya, pondasinya. Terus wirid wadifah adalah ininya perutnya ya, tengahnya. Nah, jadi mulai memasukkan energi atau cahaya dari zikir ya. Makanya memperkuat lumah malaikatnya itu. Wirid wadifah itu. Wirid wadifah adalah, yaitu artinya mandi ya, bebersih. Jadi sering wirid wadifah berarti kita insya Allah junub rohani Allah akan bersihkan. Karena junub rohani itu tidak bisa dibersihkan dengan amalan-amalan biasa ya, kecuali dengan amalan thariqah, maka wirid junub rohani akan bersih ya. Makanya sering-sering wirid wadifah, apalagi kita berjamaah. Kalau sering mungparid itu minimal 2 kali wadifahnya itu ya. Kalau sering mungparid ya 2 kali minimal, karena yang satu niatkan wajib, yang kedua niatkan sunnah menambal. Barangkali di wadifah yang wajib kita lalai atau banyak goflahnya, banyak malawengnya itu. Dan itu wirid wadifah itu penekanannya adalah kepada yaitu tahalinya ya, tahalinya memasukkan cahaya atau area perut. Wirid hailalah yaitu ke tajalinya ya, tajali ya, atau kepalanya itu ya, ma'rifatullahnya itu ya, ma'rifatullah itu. Jadi sempurna kalau kita mengamalkan wadi lazimah, wadifah, dan hailalah. Alhamdulillah berarti ya sudah sempurna. Tinggal kita istiqomah dan terus kita pupuk dan rawat robitohnya, mahabbahnya, keilmuannya. Kita sering-sering silaturahmi, berjamaah, kumpul-kumpul. Itu nanti akan merasakan, nanti sedikit-sedikit nanti akan terus akan terasa itu nanti. Tapi kalau kitanya wiridannya seringnya munfarid, sering menyendiri, sering mengasingkan diri, itu kurang. Jadi wirid thariqah itu, mengamalkan amalan thariqah itu harus aktif ya, harus sering berkunjung, harus saling menguatkan, kadang ketika kita sering berjamaah itu ada aja dari rekan kita ya, dari hewan kita pengalaman rohani. Jadi kita terus saling tersirami, saling termotivasi. Karena wirid thariqah itu adalah wirid yang mana wirid itu masuk kepada wirid nadar. Jadi ya sampai akhir hayat gitu. Jadi kita wiridannya tuh wiridan benar-benar mau wiridan, itu sungguh-sungguh wiridannya ya. Wiridannya sungguh-sungguh. Tidak hanya asal wiridan. Kalau wirid biasa ya, biasa kalau untuk wirid hajat ya, kan kita hanya 40 hari ya, ada yang seminggu ya. Jadi sudah punya hajat tinggalkan. Beda kalau wirid thariqah itu adalah yaitu supaya kita mengarah kepada disiplin, sebenarnya itu disiplin ya, istiqomah. Kita lazimah pagi istiqomah, lazimah sore istiqomah, wadifah istiqomah minimal sehari sekali, hailalah seminggu sekali. Itu jadi tujuannya supaya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah ya. Al istiqomah khairu min alfi karamah. Itu sementara tentang wirid wadifah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangannya karena saya bukan ahlinya di bidang ini ya.
Mohon maaf kepada para kesepuhan, para muqaddam, jika penyampaian kami itu banyak khilafnya, banyak kekurangannya, mohon untuk diperbaiki dan mohon untuk dibimbing kami. Terima kasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.